saya akan menjelaskan bab 12 uang dan perbankan. Pendahuluan. Uang dan perbankan merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian modern yang mempengaruhi hampir seluruh aktivitas masyarakat dan di dunia usaha. Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah transaksi, sedangkan perbankan berperan dalam mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana. Pemahaman mengenai uang dan perbankan diperlukan agar sistem ekonomi dapat berjalan secara efisien dan stabil. Sejarah. Pada awalnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Namun, sistem ini memiliki banyak keterbatasan karena sulit menemukan pihak yang memiliki kebutuhan yang saling sesuai. Untuk mengatasi kelemahan barter, masyarakat mulai menggunakan uang barang seperti emas dan perak yang dianggap memiliki nilai dan diterima secara luas. Seiring perkembangannya zaman, uang barang berkembang menjadi uang logam dan uang kertas yang lebih praktis digunakan. Saat ini, perkembangan teknologi melahirkan uang non-tunai dan uang digital yang mempermudah transaksi. Pengertian, uang merupakan alat tukar yang sah dan diterima secara umum oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Uang digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli barang dan jasa. Dengan adanya uang, proses pertukaran menjadi lebih efisien dan terorganisir dibandingkan sistem barter. Syarat-syarat uang. Supaya uang bisa dipakai dengan baik, uang harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, uang harus diterima secara umum. Artinya, semua orang mau menerima uang itu sebagai alat pembayaran. Kedua, uang harus tahan lama, jadi tidak mudah rusak walaupun sering dipakai. Selain itu, uang juga harus mudah dibawa dan disimpan supaya praktis dan dipakai sehari-hari. Uang juga harus mudah dibagi, misalnya bisa ada pecahan kecil dan besar. Lalu, nilai uang harus relatif stabil supaya daya belinya tidak berubah terlalu jauh. Terakhir, uang juga harus sulit dipalsukan agar tetap aman dan terpercaya. Jenis-jenis uang. Yang pertama yaitu uang kartal, yaitu uang yang paling sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya kayak kertas ribuan, 2000 sampai 100.000. Kayak misal kita beli sesuatu dengan uang cash, itu yang disebut uang kartal. Yang kedua yaitu uang giral, yaitu uang yang disimpan di bank tapi tidak berbentuk uang fisik. Contohnya saldo di ATM kita. Jadi kalau kita mau transfer ke teman atau membayar sesuatu lewat transfer, kita menggunakan uang giral. Yang terakhir yaitu uang elektronik, yaitu uang digital yang biasanya ada di aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Jadi kalau kita beli sesuatu nih, terus ada scan QR, nah itu disebut uang elektronik. Selanjutnya, konsep fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama sebagai alat tukar, artinya uang digunakan untuk membeli barang dan jasa tanpa perlu barter. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung, jadi semua harga barang dan jasa dinyatakan dengan uang. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, artinya uang bisa disimpan dan digunakan di kemudian hari, misalnya ditabung. Dan yang terakhir, uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga bisa digunakan untuk membayar kewajiban seperti pajak, listrik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsep nilai uang. Yang pertama, nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada uang sesuai angka yang tertulis. Misalnya, di uang 100.000 nominalnya ada 100.000. Yang kedua yaitu nilai intrinsik, merupakan nilai bahan pembuat uang tersebut. Contohnya dilihat dari nilai logam atau kertas yang dipakai untuk membuat uang tersebut, bukan dari angka nominal yang tertera. Yang ketiga yaitu nilai real, kemampuan uang buat beli barang. Misalnya dulu nih
Di tahun 2015 uang 100.000 itu bisa membeli banyak makanan, tapi sekarang mungkin cuma beberapa makanan saja. Yang terakhir, nilai tukar adalah perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang negara lain. Misalnya rupiah dibandingkan dengan dolar. Jadi kalau rupiah melemah, harga barang impor biasanya ikut naik, yang disebut inflasi. Sejarah perbankan. Perbankan bermula dari kegiatan penukaran uang yang dilakukan oleh para pedagang. Selanjutnya, kegiatan tersebut berkembang menjadi jasa penyimpanan uang. Seiring waktu, bank mulai memberikan pinjaman kepada masyarakat. Saat ini, bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pengertian perbankan. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Selain itu, perbankan juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perbankan. Yang pertama yaitu bank sentral, adalah bank yang mengatur seluruh sistem perbankan di suatu negara. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Tugasnya mengatur peredaran uang dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, bank umum adalah bank yang paling sering kita temui, seperti BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Bank ini melayani tabungan, pinjaman, transfer, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang berfokus melayani masyarakat kecil dan UMKM. Biasanya memberikan kredit skala kecil dan tidak melayani transaksi besar seperti bank umum. Yang keempat yaitu bank syariah, adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Jadi tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Kesimpulannya, uang merupakan alat tukar yang sah yang mempermudah kegiatan ekonomi dan menggantikan sistem barter yang memiliki banyak keterbatasan, di mana uang memiliki syarat, jenis, fungsi, dan nilai agar dapat digunakan secara efektif. Seiring perkembangannya zaman, uang terus mengalami perubahan hingga muncul uang digital yang semakin mempermudah transaksi. Perbankan berkembang dari kegiatan penukaran dan penyimpanan uang menjadi lembaga keuangan yang berperan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga sistem keuangan dapat berjalan secara teratur dan mendukung pertumbuhan ekonomi.